Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillahilladzi muqawwirul laila 'alan nahar. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih perpanjang usia kita hingga di pekan pertama bulan Ramadan 1445 Hijriah ini kita diberi nikmat yang luar biasa, yaitu kesempatan untuk mempergunakan bulan Ramadan sebaik mungkin. Di mana jika kita mau melihat beberapa saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, Ramadan ini mungkin menjadi bagian doanya Ramadan lalu. Namun ketika malaikat maut sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencukupkan ajalnya, maka tidak ada satupun yang akan mampu menahannya. Sekali lagi ayo hadirin assalamualaikum, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena Allah selalu ingatkan syarat di dalam ajaran agama kita. Jika kita ingin tambah nikmat, tambah bahagia, tambah kemuliaan, tambah dekat dengan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita. Insya Allah dengan begitu kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan masing-masing bersama keluarga kita akan ditakdirkan atas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin assalamualaikum. Bulan Ramadan yang begitu mulia ini diciptakan oleh Allah sekali dalam setiap tahun di antara 12 bulan yang ada. Jelas tujuannya bahwa Ramadan disiapkan untuk orang beriman, insya Allah kita semua, dan diharapkan menghasilkan sebuah gelar, sebuah hadiah, sebuah sebutan yang kita kenal dengan takwa. Hadirin assalamualaikum. Takwa ini sesuatu yang begitu mahal harganya. Setelah kita beriman, Allah menyerukan kita untuk melakukan ibadah puasa, dan Allah sampaikan bahwa
Goal akhir yang akan kalian dapatkan nanti adalah takwa. Ayo hadirin asalakumullah. Takwa ini barang apa sih sebenarnya? Secara fikih kita sudah dengar semua mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jika kita mau baca lebih jauh di dalam Al-Quranul Karim dan kita coba dekatkan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita bersama keluarga kita, maka kita akan menemukan bahwa ketakwaan itu tidak sekedar teori. Ketakwaan itu perlu bukti. Dan banyak sekali dalam Al-Quran orang bertakwa jika tidak hanya sekedar iman, tapi juga dia menjalankan sholat. Bukan sekedar sholat, tapi juga menunaikan zakat dan seterusnya. Ayo hadirin asalakumullah. Kita lihat, bila di antara kita, bahkan mungkin diri kita sudah merasa bahwa kita itu orang bertakwa, maka ada sebuah gejala yang perlu kita perhatikan. Coba ketika kita kena musibah, ketika saudara kita kena musibah, nasihat yang akan datang ke diri kita sebagai sahibul musibah, atau nasihat yang kita berikan kepada mereka yang terkena musibah, sabar. Semuanya ada hikmahnya. Sederhana sepertinya, tetapi ayo hadirin, kalau kita perhatikan, itu nasihat yang sudah umum, nasihat yang telah terpatri. Bukan salah nasihat itu, sungguh luar biasa, dahsyat nasihat itu. Persoalannya adalah, kenapa kita yang ketika diberi nasihat itu, manakala kita berada dalam keterpurukan, kita lama move on-nya, lama bangkitnya, bahkan cenderung putus asa. Padahal nasihatnya sabar, semua ada hikmahnya. Coba ketika kita ditinggal wafat oleh orang tercinta kita, atau kita gagal dalam usaha yang kita rintis berpuluh tahun lamanya, kemudian sahabat karib kita mendatangi kita dan mengatakan sabar, semua ada hikmahnya. Ayo hadirin asalakumullah, apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa hikmah itu sering kita dengar, tapi sulit kita dapatkan? Ayo hadirin, kalau kita lihat secara bahasa, tentu banyak para ahli bahasa menyampaikan apa sih sebenarnya makna arti hikmah. Secara garis besar, hikmah itu adalah sesuatu yang bisa mencegah perbuatan yang tidak baik. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, banyak kita bisa temui penjelasan para mufassir terhadap kata yang puluhan kali disebutkan di dalam Al-Quran, terhadap kata yang menjadi ciri khas nempel di dalam kehidupan para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, orang-orang muttaqin. Itu hikmah. Hikmah ini ditempelkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, para tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh, para sahabat, dan orang-orang bertakwa. Apa ini sebenarnya? Ayo hadirin asalakumullah. Kalau kita lihat, banyak para alim ulama menyindir ayat walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Dalam surat Luqman kita bisa lihat bahwa jelas Allah berikan gambaran, Allah tunjukkan salah satu contoh pribadi yang diberikan hikmah itu adalah Luqman. Namanya tertera dalam surat-surat dalam Al-Quran Karim. Para ahli mengatakan
Luqman adalah satu di antara sekian nabi yang ada. Sebagian yang lain menjelaskan Luqman bukanlah nabi, beliau adalah orang soleh. Justru ayo hadirin, kedua penjelasan ini betul-betul sangat terang, sangat membantu bahwa hikmah itu bukan hanya diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, sahabat, tabiin, tabiin, orang-orang soleh, tapi kepada semua hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana prakteknya? Ayo hadirin, orang yang dapat mengambil hikmah seperti nasihat tadi, itu adalah orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya? Ketika kita dipuji dengan kegagalan, keterpurukan, kesedihan, dianiaya, dicaci maki, dihina, Masya Allah. Kebaikannya di mana? Hanya orang-orang yang tidak diberi hikmah oleh Allah lah yang kemudian mereka putus asa menghadapi ini semua. Tapi bagi orang-orang bertakwa selalu harus nempel dengan hikmah itu. Orang bertakwa itu seperti sekeping mata uang dengan keberadaan hikmah pemberian Allah itu. Kenapa? Karena orang bertakwa selalu bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Ketika dia diuji dengan kegagalan, dengan keterpurukan, maka dia bisa lihat bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang lebih dahsyat ujiannya daripada ujian kita. Ketika kita dihina, dicaci, dimaki dalam medsos viral bahwa kita jelek, kita hina, kita enggak pintar, kita bodoh dan lain sebagainya, maka orang yang diterima oleh Allah ingat bagaimana Rasulullah bukan hanya dicaci, maki, dihina, diancam dengan pembunuhan. Rasulullah saat itu lebih viral daripada sekarang, bahwa Rasulullah itu dikatakan A, B, C, D, yang semuanya jelek-jelek, tidak ada yang bagus, dan tidak membuat Rasulullah terpuruk, tapi Rasulullah tetap bangkit. Itulah tauhid, bahwa orang yang bertakwa idealnya adalah orang yang berjalan hidup bersama sehari-hari, setiap detik ia lewati dengan ilmu hikmah yang Allah berikan. Sehingga teman-teman, para alim ulama mengatakan ilmu hikmah itu ibarat ilmu yang menjadi detektor atau menjadi filter dalam menghadapi apapun kehidupan yang Allah takdirkan atas kita, sehingga kita tetap berada dalam khair, berada dalam kebaikan, takwa kepada Allah. Sejelek apapun mungkin kata orang, takdir itu ditetapkan atas kita oleh Allah, tapi tidak pernah kita meratapi dan protes kepada Allah. Berarti kita mendapat hikmah, mendapat ilmu hikmah. Hadirin asadakumullah, kita sudah tahu semua beginilah modelnya ilmu hikmah yang nempel pada orang-orang bertakwa. Persoalan berikutnya adalah kenapa sudah banyak kita tahu ilmu hikmah itu seperti itu, tapi jarang atau sedikit di antara kita yang mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sulit mengambil pelajaran. Kita mempunyai lama banget. Kita cenderung membalas keburukan meskipun mungkin bukan dengan keburukan, tapi kejengkelan dalam hati kita. Kita belum bisa seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, disakiti, beliau memaafkan, bahkan mendoakan. Sudahlah kita memaafkan, bahkan mendoakan orang yang mencaci maki kita. Ayolah kita Rasulullah. Kalau itu semua belum, kalau itu semua sulit, maka kita pun diberi solusi oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana caranya mendapatkan hikmah itu?
mendapatkan ilmu hikmah itu. Hadirin, seperti apa sampaikan dalam surat Luqman, cara pertama adalah anishkur lillah, bersyukur, perbanyak syukur kita. Yakini bahwa syukur itu menambah nikmat. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana referensi para peneliti bahwa kalimat syukur itu ibarat magic word, kalimat yang betul-betul aneh, kalimat yang bisa mendamaikan, menenangkan orang. Sedangkan kita orang beriman tentu syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ilmunya, tapi kadang kita syukur sulit banget. Bagi kita yang sulit, Allah ingatkan bahwa salah satu tanda orang yang diberi hikmah oleh Allah adalah orang yang mudah bersyukur. Di ayat yang berbeda, cara syukur itu, mudah bersyukur itu manakala kita berpikir. Dan berpikir itu disebutkan oleh Al-Quran ulul albab, orang yang berpikir secara mendalam. Sehingga ayo hadirin azakumullah, orang Islam itu ketika mendapatkan sesuatu tidak sederhana dia berpikir mendalam karena dia ulul albab. Dia ingat Al-Imran ayat 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini catatannya, ini garis bawahnya. Setiap apapun yang dirasakan oleh orang bertakwa, oleh orang beriman, maka akan menghasilkan sebuah output. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, wahai Zat yang mengatur semua, tidak ada semua yang terjadi ini kecuali semua ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Masya Allah. Ini cara pertama yang hadir. Cara kedua disampaikan pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83. Ya Rabb, berikan kepadaku ilmu hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih. Jadi hikmah bukan hanya diusahakan dengan berpikir, dengan bersyukur, ayo hadirin, tapi hikmah itu perlu diminta, didoakan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Doanya sangat pendek, sangat singkat, tapi yang mengajarkan doa ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang telah teruji, termasuk ulul azmi yang luar biasa. Setiap sholat kita selalu sebut nama Ibrahim dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan berbanyak rasa syukur, dengan berbanyak doa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin, maka insya Allah kita berhasil lulus melalui Ramadan ini dengan predikat takwa yang selalu nempel dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu as-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.